Halo guys, terima kasih sudah mau nongkrong lagi di channel ini, channel hiburan semata ya guys. Seperti biasa, gue admin akan menceritakan sebuah alur cerita film. Untuk sesi ini gue akan bahas film dari Korea, dimana film ini menceritakan balas dendam antara anak kosnya kepada ibu kosnya ya guys. Film ini berdurasi kurang lebih 1 jam 29 menit 27 detik. Nah, berhubung ini film pakai nama Korea dan nama Korea itu susah buat dilafatkan, terus juga gue takut salah nyebutnya, maka untuk sesi video ini nama tokoh di film ini gue ganti ya, supaya pendengar juga enak mengerti alur ceritanya. Oke, pasang headset, headphone atau headset kalian agar enak dengernya ya guys. Let's go. Alkisah hiduplah sepasang suami istri, mereka berdua tinggal di desa. Kita istilah karena sang suami ini Joko ya guys. Lalu sang istri ini bernama Bu Yayu. Pak Joko di sini berprofesi sebagai tukang kebun yang mengolah kebunnya sendiri. Tapi dia masih amatir guys. Lalu si Bu Yayu ini adalah ibu rumah tangga biasa. Perekonomian di keluarga mereka ini sedang tidak stabil guys, dikarenakan hasil kebun sang suami ini belum membuahkan hasil. Kan si Pak Joko ini masih amatir gitu loh guys, jadi ya masih mencoba-coba atau trial di dalam perkebunannya. Suatu ketika Bu Yayu menyarankan agar kamar di rumahnya yang kosong itu dimanfaatkan untuk disewakan, sehingga ada penghasilan yang masuk guys. Awalnya si Pak Joko menolak, tapi ujungnya dia mengizinkan juga akhirnya. Beberapa hari kemudian, setiba dari bepergian, Pak Joko dikagetkan sudah ada orang yang mau sewa kamar kosongnya itu. Yang menjadi penyebab kagetnya bukan karena kamarnya sudah cepat tersewa, melainkan Pak Joko keinget karena dulu pernah punya skandal guys dalam masa lalunya dengan perempuan yang mau ngekos ini. Nah, untuk perempuan atau anak kos ini kita sebut dengan panggilan Cek Yati ya guys. Nah, jadi tuh Cek Yati dulu pernah punya hubungan spesial dengan Pak Joko sebelum Pak Joko nikah dengan Bu Yayu. Di sini mereka ngobrol-ngobrol bertiga, tapi bagi Pak Joko sendiri memang agak canggung gitu loh. Usut punya usut, memang tujuan Cek Yati ngekos di rumah Pak Joko dan Bu Yayu ini punya misi tersendiri guys, dimana misinya adalah untuk menyambung kembali silaturahmi cinta mereka yang dulu. Tapi kan di sini Pak Joko sudah menikah dengan Bu Yayu. Nah, itu masalahnya. Saat malam mereka bertiga ngobrol-ngobrol dan Bu Yayu menceritakan dia besok akan pergi untuk les pertukangan. Mungkin 2-4 jam lesnya. Di sini juga Cek Yati mengaku dia berprofesi sebagai penulis. Bu Yayu pun percaya aja. Tapi di selingan saat mereka ngobrol, si Cek Yati mulai toksik. Toksiknya adalah dia memanas-manasi Pak Joko agar Bu Yayu tidak kelewatan saat belajar les pertukangan. Karena Cek Yati juga tahu instruktur les pertukangan ini juga cowok yang cakep. Nah, hari esok pun tiba, diantarlah Bu Yayu oleh Pak Joko ke tempat bimbel LP3I Prima Agama Neutron alias les pertukangan. Saat les pertukangan berlangsung, dimana kita sebut si abang ini dengan nama Bambang ya. Nah, si Bambang ini pun juga interest atau sedikit tertarik dengan Bu Yayu karena kecantikannya. Cuma si Bambang mengurungkan niatnya karena Bu Yayu sudah punya suami. Hari berikutnya tiba-tiba markas les-lesan si Bambang didatangi oleh Cek Yati, di mana Cek Yati di sini menyampaikan visi misinya yang sebenarnya, yaitu ingin mengembalikan cinta sucinya dengan Pak Joko di masa lalu. Tapi Cek Yati ingin main bersih seolah-olah tidak ada unsur korupsi di dalam hubungannya Pak Joko dan Bu Yayu. Meminta si Bambang untuk membantunya, awalnya Bambang menolak karena tahu Bu Yayu sudah punya suami. Tapi karena Cek Yati menawarkan upah berapapun yang Bambang minta, akhirnya si Bambang setuju guys, dan terjadilah kesepakatan tersebut. Di lain hari saat Pak Joko dan Bu Yayu lagi bubuk bareng,
Tak disangka Cek Yati menghampiri kamar mereka dengan keadaan pakai bikini nih. Dan Cek Yati mengajakin Pak Joko untuk main cangkul-cangkulan saat di sebelah istri Pak Joko yaitu Bu Yayu tertidur. Waduh, ngeri nih guys. Was-was memang bagi Pak Joko. Bukannya nyari tempat yang aman, tapi malah mengambil resiko mantap-mantapan dengan orang lain di samping istrinya yang lagi tidur. Karena main cangkul-cangkulan itu juga pakai suara agar enak, dan menolehlah Bu Yayu ke arah cocok tanam Pak Joko dan Cek Yati. Oh, ternyata ini hanya mimpi. Suatu malam, Bu Yayu gelisah terbangun dari bobok cantiknya. Dia bingung kenapa sudah malam begini suaminya belum pulang. Tapi di sini Pak Joko memberi kabar bahwa dia sedang ada urusan dengan temannya, gitulah pokoknya. Lalu Bu Yayu pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Tak disangka dia melihat Cek Yati malam-malam keluar rumah guys. Awalnya tidak ada pikiran yang jelek dari Bu Yayu saat melihat Cek Yati keluar pagar malam-malam. Berhubung Bu Yayu ini lagi gabut dan sudah nggak bisa tidur lagi, toh sendirian di rumah. Nah, dia memutuskan untuk jalan-jalan malam mengitari pedesaannya. Dia juga iseng-iseng di setiap langkah jalannya dia berhitung. Aneh memang, nggak bisa tidur malah jalan-jalan malam. Kalau aing mah main ML ya. Oke, lanjut guys. Ketika langkah demi langkah sudah mulai banyak dan langkah sudah menyentuh ke angka 129 sekian lah pokoknya, Bu Yayu menemukan kardigan yang dikenakan Cek Yati jatuh di tanah, tapi juga melihat mobil suaminya yang terparkir. Setelah ditelusuri di area jalan protokol pedesaan tersebut, ketemulah sebuah sudut yang menjadi dak-dik-duk-der hati Bu Yayu, yaitu dia melihat dengan seksama Pak Joko si suaminya sedang olahraga kuda-kudaan dengan Cek Yati. Gak tanggung-tanggung, mainnya di semak-semak bukar gitu loh. Gila memang. Terpukul sudah hati Bu Yayu melihat ini. Dia akhirnya menangis terseduh-seduh guys. Setelah kejadian ini, cinta Pak Joko yang dulu pernah hilang dengan Cek Yati mulai muncul kembali. Kembali ke rutinitas hari-hari biasanya, dimana Bu Yayu sedang belajar les pertukangan lagi guys. Di momen ini, Mas Bambang mulai merayu dan mencoba mengajak kencan Bu Yayu. Tapi usaha si Bambang ini tidak diterima dengan baik oleh Bu Yayu. Scene berpindah ketika suatu malam mereka berempat kumpul bareng untuk melakukan dinner. Diceritakan di sini Cek Yati mengenalkan pacarnya yaitu Mas Bambang kepada Pak Joko dan Bu Yayu, yang tidak lain untuk memanas-manasi Pak Joko dan melanjutkan misi terselubungnya. Tampak Pak Joko mulai panas dan terbakar api cemburu karena memang sebelumnya Pak Joko mengulangi kisah asmaranya yang dulu pernah dilakukan bersama Cek Yati, dan cinta itu mulai muncul lagi. Saat si Bambang mau pulang, Cek Yati pun ikut pulang bersama Bambang dengan tujuan memanas-manasi si Joko. Lalu ceritanya Bambang dan Yati melakukan cangkul-cangkulan di markas besar bimbel tempatnya Bambang. Kejadian tersebut membuat Joko panas dan melampiaskan kekesalannya kepada istrinya dengan mengajak istrinya bercocok tanam secara paksa guys. Gila, udah kayak penjajah aja ya. Nah, keesokan harinya Bu Yayu yang sudah geram akibat perlakuan suaminya pun mulai melakukan hal-hal aneh. Sampai-sampai dengan tiba-tiba mengajak bercocok tanam si Bambang di tempat bimbel pertuangannya. Tapi di sini Bambang sudah sadar dan tidak bersenggola lagi dengan Cek Yati. Si Bambang mengajak keluar Bu Yayu untuk mengungkapkan rahasia sebenarnya tentang maksud misi rahasia Cek Yati. Di lain waktu, Cek Yati yang berkunjung ke kediaman Bambang untuk meminta kejelasan persekongkolannya. Tapi saat itu Bambang lagi pergi bersama Bu Yayu. Setelah Bambang kembali, mereka akhirnya berunding dan Bambang memutuskan tidak bisa melanjutkan persekongkolannya dengan Cek Yati. Karena merasa putus asa, Cek Yati mengiris pergelangan tangannya sendiri dan dilarikan ke rumah sakit. Di film ini diceritakan nasib dari Bu Yayu. Sejak kecil memang sudah selalu terzalimi. Dari kecil dia pernah dilecehkan oleh ayah angkatnya sendiri. Saat kekesalan sudah mulai memuncak dan perhatian si Joko kepada Bu Yayu mulai berkurang,
Tanpa pikir panjang, Bu Yayu akhirnya secara diam-diam menikam punggung Pak Joko dengan pisau dapurnya dan memasukkan Pak Joko ke dalam peti yang dia dapat dari tempat les pertukangannya. Jadi guys, Pak Joko ini dikubur hidup-hidup oleh Bu Yayu di dalam area pekarangan rumahnya. Ketika Cak Yati di rumah sakit, Bu Yayu pun mendatanginya dan membongkar apa yang sudah terjadi. Dan dia bilang bahwa Cak Yati nggak bakal bisa mendapatkan cinta suaminya. Tapi karena sudah terlalu yakin akan bisa merebut kembali cinta Pak Joko dari Bu Yayu, akhirnya Cak Yati mencoba memastikan dengan mengirim chat WhatsApp kepada Pak Joko. Tidak menunggu lama, ada balasan dari Joko bahwa dia tidak akan bisa bersama lagi dengan Cak Yati. Yang tidak lain, balasan pesan tersebut dibalas oleh si Bambang yang memegang HP Joko. Frustasi, akhirnya Cak Yati lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya lewat terjun dari gedung. Nah, seperti itu guys, kurang lebih ceritanya. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa tonton sendiri filmnya. Jika kalian ingin request film yang ingin diceritakan, silahkan komen aja di bawah apa judul filmnya ya guys. Jangan lupa bantu Ane lewat subscribe dan aktifkan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan rekap film terbaru dari channel ini. Terima kasih, bye bye.